dirindukan tapi ditakuti. Takuti. Jadi sampai sekarang ini baik surga maupun neraka itu masih kosong. Shalom pemirsa yang saya kasihi, jumpa kembali bersama Yusman Legawa Channel atau JL Channel. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa di dalam kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saudara, saya bersama seorang hamba Tuhan yang baik dan rendah hati, Pastor Eka Agus Budianto. Shalom, shalom Pak Yusman. Shalom, Master of Missiology, STT Yogyakarta ya. Betul, iya Pak. Ya. Nah, tema kali ini perbincangan kita adalah berbicara tentang di balik pintu kedua. Apa itu? Sebetulnya tema hari ini itu akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan saudara selama ini. Ya, biarlah kiranya apa yang akan disampaikan nanti benar-benar akan menjadi jawaban yang lengkap buat kita semua. Nah, pemirsa, ini tema yang saya anggap sangat penting bagi semua orang. Kenapa penting? Karena banyak orang itu yang merindukan perkara-perkara ini. Sungguh hatinya rindu untuk dapatkan perkara ini. Tetapi juga sekaligus ini hal yang menakutkan. Ya. Tidak sedikit orang takut, saudara. Jadi lucu, rindu hatinya tapi takut untuk merealisasikan. Nah, apa itu pintu kedua? Bicara pintu kedua berarti ada pintu satu. Apa pintu satu, apa pintu dua, dan mengapa itu demikian? Marilah kita akan dengarkan pemaparan dari hambanya, Pastor Eka. Silakan Pak Eka. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yusman. Terima kasih kepada semua pemirsa ya. Ya Pak, betul sekali Pak. Memang satu tema ini tema yang sangat menarik Pak ya. Tadi dikatakan ada pintu kedua berarti ada pintu ke satu. Nah, gambarannya Pak, yang dimaksud dengan pintu itu, pintu ke satu adalah saat kita itu datang ke dunia. Lahir. Okay. Ada satu dunia, kita masuk, ini pintu pertama Pak. Nah, kemudian setelah dari dunia ini, kita akan berakhir di dunia ini. Kita akan keluar melalui pintu kedua. Jadi hidup dunia cuma ada dua pintu ya? Cuma ada dua pintu masuk dan pintu keluar. Nah, masalahnya masuk pintu satu, sebetulnya kan kita tidak pernah takut karena enggak tahu mungkin Pak. Karena enggak tahu. Kemudian kita hidup, masuk di dunia, hidup, menjalani kehidupan. Ketika tiba saatnya hendak melewati pintu kedua, nah ini orang menjadi takut. Rindu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa setelah kita mati kita bisa masuk surga atau masuk neraka. Wah, kepingin ke surga. Ya, semua kepingin ke surga. Gitu. Tapi ketika ditanya, ayo mau tak sekarang ke surga? Semua mundur, enggak mau, tunggu. Ketakutan justru. Ketakutan. Nah, itulah. Dirindukan, tapi ditakuti. Seperti itu. Nah, kebanyakan Pak, orang itu takut karena mereka itu belum tahu. Jadi pintu kedua ini, apa di balik pintu kedua itu? Biasanya orang menganggap bahwa kalau kita sudah mati ya sudah, kita ada di surga atau kita ada di neraka. Seperti itu. Padahal sebetulnya bukan seperti itu Pak. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini yang membuat manusia itu tidak berani menghadapi masuk pintu kedua ini. Takut kemana? Gitu. Nah, ketakutan seperti ini sebetulnya mempengaruhi Pak, mempengaruhi kehidupan kita. Maka terjadi satu ironi ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Yusman, satu ironi. Semua orang ingin ke surga, tapi tidak mau melewati pintunya. Loh, gimana caranya? Tidak mungkin. Ya, nah semoga dalam pembahasan ini nanti kita bisa lebih jelas mendapatkan gambaran. Ya, karena mau tidak mau pintu itu adalah pintu kematian. Pintu kematian. Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan dan harus dilewati. Supaya kita tidak takut lagi. Gitu, ya. Nah, kita akan mengambil atau kita akan mendasari pembicaraan kita dari ayat firman Tuhan Pak ya. Dari 1 Tesalonika 4. Saya bacakan ya Pak Eka. Oh ya, baik Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15. Betul.
Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, Pak, dari ayat ini Pak yang kita baca tadi, ayat 13-nya itu jelas kan Pak ya, dikatakan bahwa selanjutnya aku tidak mau kamu tidak mengetahui tentang orang yang meninggal. Kenapa? Supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau kita tidak tahu tentang kemana mereka yang meninggal dan kemana kita setelah meninggal, maka kita akan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Nah, kemudian poin yang sangat penting yang kedua itu ada di ayat yang ke-15 Pak. Dikatakan bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau begini, berarti nanti kita itu akan memasuki surga atau neraka barengan Pak. Sama-sama, karena yang sudah mati itu masih ada di suatu tempat, masih menunggu, sementara sampai terjadinya rapture, nanti terjadinya kita semua berkumpul, baru kita akan masuk ke surga atau neraka. Jadi sampai sekarang ini, baik surga maupun neraka itu masih kosong. Belum ada isinya Pak. Masih kampanye ini. Mereka kampanye, yang iblis kampanye untuk masuk neraka, surga juga kampanye untuk mencari pengikut. Kitalah yang mengkampanyekan surga ini seharusnya Pak. Iya. Sudah benar Pak. Ya. Kalau surga neraka itu disebutkan masih kosong kan? Ya. Betul, ya. Lalu kemana mereka menuju? Nah, betul. Kan ada exit 1, exit 2 itu mengarah kemana mereka ini? Oh iya, betul. Wah, luar biasa. Pak Yusman masih ingat ini. Exit 1, exit 2 tadi, banyak orang menganggap itu surga dan neraka. Pak, ya. Nah, sebetulnya bukan Pak. Jadi karena kita akan bersama-sama, sebetulnya kalau kita meninggal, orang sekarang ini meninggal, itu ada di suatu tempat yang dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43, ayat 43. Ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam Firdaus. Jadi kita kalau meninggal sekarang ini Pak, itu kita yang bersama-sama dengan aku atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu akan menuju ke suatu tempat yang namanya Firdaus. Langsung ya? Langsung ke Firdaus. Nah inilah gambaran tadi ada exit 1, exit 2. Exit 1 ya kita anggaplah di atas Firdaus. Kemudian ada exit 2, orang yang tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu masuk ke yang namanya Hades, Pak. Itu arah yang kedua tadi. Arah yang kedua. Exit 1-nya Firdaus, exit 2-nya Hades. Nah, Hades ini yang sering disalahartikan sebagai neraka. Sebetulnya bukan, Pak. Sebetulnya bukan. Jadi sebetulnya yang diterjemahkan neraka oleh bahasa Indonesia itu kurang lengkap. Karena ada 4 tempat yang sama-sama diterjemahkan neraka. Ya. Nah, sebetulnya 4 tempat itu adalah, nah ini Pak, namanya yang pertama itu Gehenna, yang kedua itu Tartarus, yang ketiga Abyssos, yang keempat Hades. Nah ini, bedanya ini, tidak banyak orang tahu nih. Ya, iya justru itu. Nah, Gehenna Pak, Gehenna ini terjemahannya adalah lautan api yang menyala-nyala.
lautan api yang menyala-nyala. Jadi Gehenna inilah sebetulnya terjemahan yang paling tepat untuk kata neraka itu. Karena ini adalah siksa kekal, siksa yang sangat berat itu. Tetapi tempat Gehenna ini tidak pernah ditujukan untuk manusia sebetulnya. Jadi Gehenna ini sebetulnya adalah tempat penghukuman untuk iblis, untuk malaikat yang tidak taat itu. Ini Gehenna. Kemudian ada yang namanya Tartarus. Ya. Nah, Tartarus ini adalah satu tempat di mana iblis-iblis yang terkuat, iblis-iblis yang sangat tinggi peringkatnya, itu sedang ditahan. Dari mana dasarnya kita bisa lihat dari Yudas 1 ayat 6, kalimat yang pertama. Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6, kalimat yang pertama. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, jadi ini adalah satu tempat di mana malaikat yang tidak taat, yaitu iblis, yang terkuat itu sedang ditahan, Pak. Jadi ini tempat tahanan mereka. Tempat tahanan mereka. Nanti mereka ini akan dilepas di dalam masa aniaya besar. Setelah rapture. Sebentar nanti kita akan jelas, semakin jelas, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya Abyssos. Abyssos ini terjemahannya adalah jurang yang tidak berdasar. Jurang tidak berdasar, sumur yang tidak berdasar, kadang-kadang seperti itu terjemahannya. Nah, Abyssos ini adalah tempat, juga tempat iblis, juga tempat malaikat-malaikat yang tidak taat, tetapi kalau di Tartarus tidak bisa keluar masuk, di Abyssos ini malaikat-malaikat yang tidak taat itu bisa keluar masuk, Pak. Oh, jadi masih bisa keluar. Ini yang ganggu manusia itu ya? Betul sekali. Jadi kita yang ada sekarang, yang kita hadapi, yang mencobai kita, itu adalah iblis-iblis yang ada di Abyssos. Makanya di dalam firman Tuhan, Paulus juga mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi sesungguhnya kalau kita bersama dengan Roh Kudus, tidak ada pencobaan apapun yang tidak bisa kita lawan. Karena yang dihadapi yang levelnya di dalam Abyssos. Levelnya bukan level yang Tartarus. Iya, bukan di level Tartarus. Bukan jagoannya ya? Bukan jagoannya, itu masih belum jagoannya. Nah, makanya kalau kita mungkin berdoa, kita mengusir roh jahat, itu yang paling tepat sebetulnya kita lemparkan ke dalam jurang tidak berdasar. Aku lemparkan engkau ke dalam Abyssos dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dilempar ke, ini ada rumah kosong di sebelah, kamu ke sana. Jangan, Pak. Nah, itu Abyssos. Yang Gehenna tadi? Gehenna tadi masih kosong. Itu adalah tempat penyiksaan kekal. Lautan api yang menyala-nyala. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi lebih jauh, lebih jelas. Nanti setelah melewati beberapa tahap, semua iblis ini akan ditawan, kemudian dilemparkan ke dalam Gehenna. Ya. Tujuan Tuhan tidak satu pun dari manusia yang ikut ke dalam Gehenna ini. Jadi Gehenna, Tartarus, Abyssos tidak disediakan buat manusia. Tidak disediakan buat manusia. Nah, yang keempat, ini yang tadi kita katakan, exit kedua adalah Hades. Hades ini adalah tempat roh dan jiwa orang yang meninggal yang tidak bersama-sama dengan Yesus. Ini yang Firdausnya, Hadesnya di bawah lah, supaya gambarannya gampang. Mereka yang ada di Hades ini akan terus berada di Hades sampai nanti tiba waktunya dimasukkan ke surga atau ke neraka. Yang di Hades. Menghadapi penghakiman itu. Sampai menghadapi penghakiman. Baru masuk neraka. Jadi di Hades ini walaupun mereka sudah penderitaan pastinya ya Pak, tapi belum merupakan penderitaan yang puncaknya. Bukan merupakan penderitaan yang di neraka itu. Nah seperti itu. Cuman kita sebaiknya sekarang fokus ke yang di Firdaus Pak ya. Karena kita kan semua tidak ada yang mau ke Hades loh. Kita semua ikutnya yang Firdaus. Semua ikut yang bagus ya. Yang bagus. Nah bagaimana setelah roh dan jiwa orang yang bersama dengan Tuhan ini ada di Firdaus, apa yang dilakukan dan apa yang akan terjadi nanti, ini yang perlu kita cermati. Di awal kita meninggal, kita akan langsung berada di Firdaus. Di Firdaus ini, bumi juga akan terus berjalan. Waktu akan terus berjalan.
semua yang di Firdaus juga ikut berjalan, tapi sudah tidak ada hubungan dengan yang di bumi. Ini terus jalan, sementara di bumi ada beberapa peristiwa. Ya. Yang di Firdaus sudah jalan terus, menikmati, menanti dalam kenyamanan. Lah peristiwa-peristiwa apa yang ada di bumi? Yang pertama, ya bumi akan terus berjalan sampai ada yang disebut masa yang namanya rapture, harpazo, rapture atau pengangkatan. Nah, ini yang dimaksud rapture bersama-sama. Rapture bersama-sama. Yang seketika itu ya. Yang seketika, ya. Rapture adalah di mana orang yang ketika peristiwa rapture itu terjadi, orang-orang ini masih hidup dan orang-orang ini yang bersama dengan Kristus, ya sudah bersama dengan Kristus, orang ini akan dengan seketika diangkat, diubahkan menjadi sama seperti yang di Firdaus. Jadi roh dan jiwanya langsung berada di Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Badannya diubahkan, hilang. Badan fananya hilang. Dia ada di Firdaus. Nah, kejadiannya seketika, sekejap mata, tetapi kejadian ini Tuhan Yesus belum turun menjejak kaki di bumi. Masih di awan-awan. Makanya lagunya perjumpaan di udara. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ada peristiwa rapture. Kita yang di Firdaus yang sudah mati duluan, sudah rapture pribadi tetap. Kemudian ketika rapture ini semua naik, kumpul. Ini masih jalan lagi. Setelah rapture ada peristiwa yang disebut dengan aniaya besar. Nah, aniaya besar ini Pak merupakan satu peristiwa yang mana dikatakan pencobaan-pencobaan, penderitaannya itu jauh lebih besar daripada apa yang kita tahu sekarang. Kenapa? Karena iblis yang tadi di Tartarus dilepas pada masa ini, pada masa aniaya besar ini. Jadi kita yang bersama dengan Tuhan Yesus tidak ikut sebetulnya, tidak ikut dengan aniaya besar ini. Makanya kita tidak perlu khawatir, karena Alkitab kan mengatakan peristiwa seperti mungkin yang lagi ribut sekarang Pak ya, masalah antikris, masalah ya mungkin kita tahu masalah chip dan lain sebagainya. Kejadiannya kan nanti di aniaya besar. Loh kita kan tidak ikut. Loh kenapa yang kejadian sekarang dianggap sebagai ini? Bukan. Salah timing Pak, salah timing. Jadi betul-betul begitu si jahat di Tartarus dilepaskan, sudah nggak ada orang yang akan tahan ya? Nggak mampu ya? Masih mampu Pak. Tapi sedikit sekali. Sedikit sekali ya? Sedikit sekali. Artinya kan gini, penderitaan itu sebelum rapture, nggak terlalu lah gitu kan? Nggak terlalu lah, ya. Tapi setelah rapture, ini yang mengerikan gitu kan? Mengerikan, ya. Lebih sadis. Lebih sadis, jauh lebih berat, jauh lebih susah. Tapi Alkitab mencatat masih ada yang bertahan. Tapi tidak banyak pasti. Tapi tidak banyak. Ya. Nah, kita beruntung, kita sudah tidak ikut. Kita kan ada di rapture. Kita sudah ada di Firdaus, ya, Pak. Jalan terus. Aniaya besar jalan, dikatakan 7 masa. 7 masa, 7 tahun. Saya harap kita semua sepaham bahwa tahun yang dimaksud di sini bukan tahun Masehi, Pak. Jadi kita tidak tahu ini tahun apa ini, karena waktunya Tuhan ini tidak tahu. Bisa 1 hari sama dengan 1 tahun dan lain sebagainya. Tapi yang jelas 7 masa katanya. Ini jalan terus. Kita yang sudah di atas tadi terus ikut jalan. Yang ikut rapture juga sudah tidak ikut aniaya besar. Terus jalan. Sampai aniaya besar selesai, waktunya timbul yang namanya masa Armageddon. Peristiwa Harmagedon. Peristiwa Harmagedon ini adalah peristiwa di mana setelah 7 tahun, 7 masa aniaya tadi, Tuhan Yesus beserta dengan malaikat-malaikatnya, plus kita yang tadi ada di Firdaus, turun ikut memerangi, menjejak di bumi. Jadi Harmagedon ini peristiwa di mana aniaya besar tadi kita membahas bahwa lebih banyak orang yang durhaka, lebih banyak orang yang tidak tahan dan ikut si jahat. Yang bertahan kan sedikit tadi dikatakan. Orang-orang yang banyak ini mencapai puncak pemberontakannya di satu titik yang namanya Harmagedon. Mereka betul-betul sudah mau habis-habisan berontak. Maka di saat itu Tuhan Yesus turun, menjejak di bumi dan memerangi mereka. Nah kalau Tuhan yang memerangi bersama bala tentaranya,
ya pasti amblas ya. Pasti kemenangan. Pasti kemenangan. Ya, Alkitab mengatakan hanya dengan hembusan nafas mereka sudah diselesaikan. Nah, jadi dalam peristiwa Harmagedon ini Tuhan Yesus beserta dengan bala tentara malaikat dan orang-orangnya turun. Nah, kalau Tuhan yang turun ya pasti menang, Pak. Kemenangan yang terjadi kan. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa hanya dengan hembusan nafas semuanya ditawan kembali. Peristiwa Harmagedon ini menandai satu peristiwa berikutnya yang sebetulnya peristiwa yang sangat indah buat kita. Yang namanya itu perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Jadi waktunya mempelai. Nah, ya, mempelai di Alkitab dikatakan bahwa ini adalah perjamuan mempelai. Ya, sesuatu yang indah. Kalau kita tahu perjamuan anak domba ini bukan penghakiman. Jadi karena banyak orang yang salah dikira tahta pengadilan Kristus, kan disebut tahta pengadilan Kristus. Dipikir, waduh ini kita diadili, kemudian waduh kamu ini dosanya sekian, amalnya sekian. Oh tidak seperti itu Pak. Kenapa? Karena perjamuan anak domba ini merupakan satu peristiwa di mana sebetulnya itu adalah pembagian pahala. Pembagian hadiah dari Tuhan Yesus. Oh ini yang dimaksud untuk siap menerima mahkota-mahkota itu. Betul, betul. Mahkota-mahkota yang nanti akan diberikan, seberapa mahkota yang kita dapat, seberapa pahala yang kita terima, ini ditentukan saatnya itu sekarang Pak. Di saat kita masih hidup ini. Jadi di saat kita masih hidup, sebetulnya sebelum kita naik ke Firdaus, ini adalah satu kesempatan di mana kita mengumpulkan pahala-pahala sebanyak mungkin. Mahkota-mahkota sebanyak mungkin. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kalau sudah meninggal, sudah ada di Firdaus, sudah terlambat. Jadi bukan terlambat untuk masuk surga, bukan terlambat untuk masuk Firdaus, bukan. Terlambat untuk mengumpulkan pahala. Loh, apakah pahalanya ini menyenangkan? Oh iya, nanti kita bahas berikutnya di era setelah perjamuan kawin anak domba ini. Ya. Jadi perkawinan anak domba ini kita harus betul-betul tahu bahwa perkawinan anak domba ini adalah Tuhan membagi-bagikan hadiah, membagi-bagikan pahala, yang mana pahala ini itu akan berguna ketika kita memasuki satu era setelah perjamuan anak domba. Itu adalah era kerajaan damai, pemerintahan Kristus. Kristus yang memerintah, satu kerajaan yang mana kerajaan ini damai, dan kembali dikatakan di dalam Alkitab 1000 tahun damai. Itu yang disebut ikut memerintah bersama. Ikut memerintah bersama di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Sekali lagi 1000 tahun relatif. Ya, kita tidak tahu, bisa lebih lama, jauh lebih lama dari itu. Tapi masa pemerintahan Kristus ini adalah masa yang paling indah, Pak. Kenapa masa ini paling indah? Kita tadi sudah menunggu di Firdaus dengan nyaman, kemudian melewati perjamuan anak domba, diberi pahala. Pahala-pahala, mahkota-mahkota ini menentukan, gampangannya kita ngomong jabatan lah Pak. Ya kan, sebagai gambaran. Level jabatan, masing-masing level berbeda, ya? Masing-masing kita di dalam pemerintahan Kristus ini. Nah, kita kan ikut memerintah bersama Kristus. Tuhan Yesus rajanya, kita yang mahkotanya banyak bisa jadi menteri, jadi perdana menteri, mungkin gubernur. Yang lebih rendah bisa camat, gitu, RT mungkin seperti itu. Ini pentingnya kita punya pahala-pahala tadi. Nah, pahala-pahala ini dikumpulkannya pada waktu kita masih hidup. Ya, pada waktu kita masih ada. Pada waktu sekarang kita masih menghidupi diri kita di bumi ini. Kalau sudah meninggal, sudah terlambat, sudah tidak bisa. Ketika kita berada di masa pemerintahan Kristus, ini merupakan satu reward, hadiah yang luar biasa. Karena di dalam masa kerajaan 1000 tahun damai ini, kita itu masih mengenal satu sama lain, Pak. Jadi saya masih kenal, oh ini Pak Yusman, oh ini suami saya, istri saya, anak saya, kita masih kenal. Buktinya apa? Kita lihat, kita bisa lihat ya, kita tahu peristiwa Lazarus dan orang kaya. Ya. Ketika berada di alam baka, ya, si orang kaya maupun Lazarus itu masih kenal satu sama lain.
Bahkan si orang kaya itu mengatakan, wah kalau gitu tolong, itu aku masih punya keluarga di bumi. Berarti kan satunya di Hades. Satunya di Hades, satunya di Firdaus. Ya. Nah, yang kita bisa pelajari saling kenal. Ya. Tubuh kita, oh iya tadi sampai lupa Pak ya. Nah, ketika kita turun kembali ke bumi, kita mendapatkan tubuh baru yang namanya tubuh kemuliaan. Nah, karena kita punya tubuh kemuliaan yang dikatakan bisa disentuh, bisa dirasakan, maka itulah kita masih menikmati kehidupan sama seperti kita sekarang. Kita masih bisa saling kenal, Bisa makan. kita masih bisa makan. Loh, mosok bisa makan? Oh iya Pak, salah satu bukti di dalam Alkitab adalah ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia dalam tubuh kemuliaannya, dia masih mengajak murid-muridnya makan ikan bakar sama-sama. Kemudian tubuhnya apa nyata? Ya, Tuhan Yesus pernah datang ke dalam satu ruangan yang terkunci di mana murid-muridnya berkumpul dan dia mengatakan ini, jamah aku, pegang aku, ini betul-betul aku. Dari situ ya, bahwa itu masih disentuh. Betul. Ya. Jadi kita memiliki tubuh itu, kita bisa makan, walaupun mungkin menunya kita tidak tahu Pak ya. Nanti kalau kita di sana baru kita lihat. Ya. Di Perjanjian Lama juga ada Pak. Ya, ketika Abraham dikunjungi oleh 3 malaikat Tuhan, ya mungkin ini manifestasi daripada Tuhan ya. Ketika itu kan belum ada Tuhan Yesus. Ya. Yang dilakukan oleh mereka apa? Memberikan persembahan, makanan, potongkan lembu, dimasakkan, makan bersama-sama. Jadi ini merupakan bukti. Ini menguatkan kita lah untuk, kadang-kadang ada yang tanya, waduh kalau nanti kita sudah mati itu kita bisa makan apa enggak? Itu kan rugi, kalau untuk dipuaskan aja sekarang makan. Gitu. Oh enggak, kita masih bisa menikmati. Makanya kerajaan 1000 tahun damai ini atau kerajaan damai ini merupakan reward. Hadiah yang luar biasa yang seharusnya menjadi tujuan kita. Fokus kita adalah memperoleh tempat terbaik di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Bukan mendapatkan tempat terbaik sekarang di bumi. Kenapa? Karena di bumi kita berapa tahun sih Pak hidupnya? 70, 80, mau 150. Jangan Pak. Nah, waktu ini dibandingkan dengan waktu damai, kerajaan damai ini sangat jauh. Sangat beda waktunya, sangat jauh. Kenapa kita fokus ke hidup yang sebentar ini? Nah, terus yang disebut surganya itu yang apa? Oh ya, sebentar ini nanti Pak. Ya, nanti kita akan menuju ke sana. Jadi cuman kan kita harus tahu, menekankan bahwa janganlah kita fokus ke sekarang. Nah, surga itu di mana? Surga itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai ini berakhir. Tapi sebelum itu, tadi kan dikatakan kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang diperintah siapa? Maksud kita mau merintah satu sama lain? Ya. Nah, yang diperintah siapa? Nah, tadi kita sudah menyinggung bahwa di dalam masa aniaya besar, itu sebagian besar ikut si jahat, ikut si iblis. Tapi ada sebagian kecil yang lolos. Nah, mereka yang lolos inilah memasuki kerajaan 1000 tahun damai, tetapi dengan tubuh fananya. Jadi kan kita yang dari Firdaus turun ke bumi dengan tubuh kemuliaan. Yang lolos dari aniaya besar, ini tetap lolos seperti manusia kita sekarang dengan tubuh fana kita. Tentu jumlahnya kecil, karena dikatakan kecil sekali jumlahnya. Berapa? Ya enggak tahu kita. Sejumlah kecil inilah yang akan menjadi jemaat atau menjadi rakyat ya tanda petik yang nantinya kita perintah. Jadi mereka yang lolos dari aniaya besar ini akan seperti gambarannya seperti Taman Eden zaman dulu Pak. Ada perbedaan ya? Ada perbedaan. Mereka punya tubuh fana, mereka masih kawin-mengawin, mereka masih berkembang biak lagi dan memenuhi bumi lagi dalam masa 1000 tahun tanda petik ini, tahunnya yang tanda tahu ini. Kita yang ikut rapture itu yang akan ikut memerintah. Ikut memerintah mereka. Mungkin kan ini kerajaan 1000 tahun damai ya, di dalam kitab Yesaya dikatakan singa dan domba bisa makan bersama. Ya. Kenapa? Karena ada kita yang mencegah kejahatan terjadi. Kita kan sudah punya tubuh kemuliaan ya.
cepat Pak ya, gesit dia kemana-mana. Gitu. Di periode itu orang sudah tidak saling mengenal ya. Misalnya gini, oh ini anakku, ini istriku. Saling mengenal Pak. Masih ya? Masih saling mengenal. Dengan dasar tadi Lazarus dan orang kaya itu. Ya. Makanya jadi ini kerajaan damai ini merupakan suatu kehidupan yang sangat indah buat kita yang bersama dengan Kristus. Reward, hadiah kita selama kita taat, selama kita hidup berkenan dengan Tuhan di masa kehidupan kita sekarang, sebelum kita meninggal atau rapture, ini mendapatkan hadiahnya di kerajaan damai. Jadi dari sini kita bisa betul-betul ngerti Pak ya, bahwa sekarang ini loh kita ini harus berjuang untuk 1000 tahun damai. Sama keluarga kita masih kenal, sama keluarga kita masih bisa menikmati. Makanya kalau sekarang ya ada ndak enaknya sedikit, taatlah sama Tuhan, kumpulkan pahala. Disakiti orang, ya mungkin kita merasa ndak nyaman, ada orang yang menuduh dan lain sebagainya. Ya sudahlah, aku relakan, aku ampuni. Kenapa? Ngumpulin pahala untuk 1000 tahun damai. Nah, oke, ini ngomong yang enak-enak Pak ya. Sekarang ngomong yang di bawah tadi, yang ndak enak tadi. Iblis yang di Tartarus kan dilepas di masa aniaya besar. Betul. Ketika selesai masa aniaya besar, Armageddon, iblis ditawan kembali, dimasukkan kembali ke Tartarus lagi Pak. Di Armageddon itu? Setelah Armageddon, ya. Sesudah Armageddon. Ya, Armageddon itu menandai peristiwa satu perjamuan kawin anak domba yang indah. Yang tidak indah buat iblis adalah mereka ditawan lagi. Ditawan lagi di suatu tempat lagi, sampai masa pemerintahan Kristus selesai. Jadi masa kerajaan damai ini selesai, dan ini dicatat oleh Alkitab bahwa mereka akan dilepas lagi untuk waktu yang singkat. Kita tidak tahu seberapa singkat. Setelah masa pemerintahan Kristus. Setelah masa pemerintahan Kristus selesai. Dilepas lagi untuk waktu yang singkat. Kemudian setelah masa yang singkat itu selesai, ada peristiwa yang namanya Gog Magog di dalam Alkitab. Ini bisa dikatakan kiamat kedua lah, kalau mau kiamat kedua ya. Di peristiwa Gog Magog ini, iblis beserta dengan beserta dengan arwah-arwah orang yang ada di Hades tadi, itu ditawan, diikat, dan masuk ke dalam kursi penghakiman tadi, dan mereka akan dilemparkan ke dalam Gehenna. Jadi setelah Gog Magog, mereka akan dilemparkan ke dalam Gehenna. Bagaimana dengan yang di 1000 tahun damai? Ketika selesai masa Gog Magog, semua yang ikut Tuhan Yesus akan masuk ke surga. Jadi tadi itu Firdaus dan Hades itu ya tempat sementara. Tempat sementara. Ya. Yang Firdaus menuju finalnya ke surga. Yang Hades finalnya menuju Gehenna, menuju neraka. Ya neraka itu. Neraka ya. Setelah Gog Magog ini dikatakan bumi lenyap. Bumi lenyap. Ya lenyap, kita tidak tahu, kita kembali ke surga, kembali ke neraka, kembali ke Bapa. Jadi Armageddon itu masih di bumi. Kerajaan pemerintahan Tuhan Yesus, kerajaan damai masih di bumi. Masih di bumi. Armageddon itu tidak memusnahkan bumi, belum. Kita menikmatinya masih di bumi. Reward kita itu menikmatinya di bumi. Nah, setelah di surga dan neraka, itu kita sudah tidak saling kenal satu sama lain, Pak. Jadi sudah, mungkin kan sekarang ini kita kan punya serpihan-serpihan roh Allah di dalam hidup kita. Setelah masa nantinya masuk surga, masuk neraka, ini semua kembali kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Nah, itu setelah itu ya bumi lenyap. Bumi lenyap. Sudah tidak ada ceritanya, selesai. Ya, sudah selesai. Jadi ini gambaran, Pak, mengenai pintu 1, pintu 2 bagaimana, keluar 1, keluar 2 itu seperti apa, sehingga harapan kita tentunya setelah kita mengerti gambaran ini, kita tidak lagi takut dalam menghadapi pintu kedua ini. Karena kita tahu kemana kita menuju. Kita tahu kemana kita dan apa yang akan kita alami setelah kita melewati exit 1 tadi. Ya, oke. Jadi setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Eka,
saudara, ada yang harus kita garis bawahi. Jadi begini, inilah kesempatan terbaik saudara dan saya, kita semua ini, ya. Targetnya apa? Target kita harus bersama-sama rapture. Betul. Dan inilah kesempatan terbaik. Kalau lewat daripada kesempatan ini, saudara dan saya itu possibility-nya kecil sekali. Ya. Sebab apa? Si jahat yang di Tartarus itu kan dilepas. Dan itu masa aniaya yang sangat berat. Sehingga apa? Ya kita kehilangan waktu yang emas ini. Ya. Nah, kalaupun kita berhasil setelah rapture, itu kelak pun peristiwanya dibedakan. Ya. Orang-orang yang berhasil di masa aniaya berat itu, dia dibedakan. Levelnya beda. Betul. Nah, saudara, sekali lagi mari kita wise, ya, bijaksana. Jangan terus terkuras oleh pemikiran hal-hal yang fana. Ya. Pikirkan yang tidak kelihatan, yang di atas. Sebab itu kekal. Dan ini momen buat kita semua. Nah, Pak Eka, ini ada pertanyaan ya. Ada orang-orang yang mengatakan begini, enak kita bertobat lalu langsung mati, kan enak langsung masuk Firdaus. Sekarang mas santai-santai aja dulu, nah, ya seneng-seneng. Nanti pada detik kita mau mati, kita bertobat. Betul, betul. Kan langsung masuk Firdaus. Langsung masuk Firdaus, iya. ya. Gimana Pak Eka ini menanggapi ini gitu? Iya, iya. Hati-hati, mungkin ada di antara pemirsa yang punya pertanyaan sama dengan ini ya. Oke. Ya Pak, memang kita sering mendengar hal itu. Wah, sekarang kan aku masih muda, aku menikmati dulu lah ini. Nanti kalau sudah waktunya lah baru rajin ke gereja, baru bertobat. Gitu, Pak. Banyak itu. Oh, banyak sekali, banyak kita jumpai. Kalau buat saya Pak, ini kebalik. Kebalik, kenapa? Fokus ini tadi yang mengatakan seperti itu kan fokus kepada kehidupan kita yang sekarang. Bukan fokus kepada kerajaan damai tadi. Itu. Nah, sesungguhnya selama kita hidup, ini kan merupakan kesempatan untuk kumpulkan pahala tadi. Ya. Untuk kumpulkan sebanyak mungkin hadiah pahala di kehidupan 1000 tahun damai. Nah, kalau seseorang masih hidupnya masih belum beres, kemudian tiba-tiba bertobat dan meninggal, apakah dia selamat masuk Firdaus? Iya, selamat Pak. Tapi tidak sempat ngumpulin pahala. Jadi nanti pada waktu perjamuan anak domba, dia nggak dapat pahala. Mungkin di dalam masa pemerintahan Kristus, jadi tukang sapu mungkin ya. jadi seperti itu. Nggak punya jabatan ya? Nggak punya jabatan. Kata Pak Rasul Paulus itu ada ayat yang mengatakan bahwa mereka selamat tetapi seperti baru keluar dari api. Nggak punya apa-apa. Compang-camping. Compang-camping, nggak punya apa-apa. Rugi sebetulnya. Ya, jangan ada Anda yang mau rugi. Anda semua harus kumpulkan pahala. Dari awal kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin. Amin. Saudara perhatikan itu ya. Oke. Lalu ada lagi ini pertanyaan dari orang-orang, ya ini orang-orang percaya nih. Kan kita ini ngomongnya dalam perspektif iman Kristen kan ya. Ya. Bagaimana dengan doa setelah kematian? Oh iya. Ya, ada 40 hari, ada 100 hari. Lalu kalau tidak melakukan itu merasa berdosa. Ya. Nah ini kebenarannya gimana? Ya, betul Pak. Oke, itu juga suatu kebiasaan yang sangat banyak kita jumpai, Pak. Ya, betul. Nah, Pak, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 43 tadi yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat yang di sebelahnya, hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Tuhan Yesus tidak mengatakan, kamu ya jalan-jalan dulu. Nanti 7 hari keluar dari rumah, 40 hari tak angkat ke Firdaus. Tidak. Jadi hari ini juga, artinya seketika itu juga. Ketika orang meninggal, seketika itu juga dia akan langsung berada di Firdaus. Sudah meninggalkan bumi. Sudah meninggalkan bumi, berada di Firdaus. Tidak ada lagi yang 40 hari, 100 hari baru diangkat, itu tidak ada. Nah lalu dikatakan, apakah kalau kita tidak melakukan doa-doa seperti itu, kemudian kita menjadi bersalah, berdosa dengan pengertian yang benar ini? Tidak. Tetapi kalau misalnya, aduh aku ini mau mengadakan, untuk apa? Harus benar-benar tahu
tujuannya. Tujuannya cuman sekedar mengenang kebersamaan misalnya. Boleh. Bukan berarti ini tidak boleh dilakukan. Asal pengertiannya benar. Karena banyak juga orang yang sudah mengerti, kemudian mereka melakukan begini, loh Pak, 40 hari ini kami mengenang dia, bukan berdoa supaya dia selamat, tidak. Tapi kami mengenang kebersamaan plus syukuran, karena orang, ya suami saya, papa saya, mama saya sudah berada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Kita syukuran sama-sama dengan orang-orang di sekitar. Nah, kalau pengertiannya seperti ini, boleh-boleh aja Pak, silakan. Dan tidak ada rasa bersalah kan? Yang bahaya kan punya pengertian hari ini masih bisa sentuhan dengan rohnya. Nah, ya? betul. Sudah 40 tidak ada. kayak ke 100 hari. Iya. Firman sudah jelas mengatakan hari ini juga. Ya. Jadi, saya pernah tahu itu kadang-kadang masih dikasih semacam kayak tempat atau apa karenanya masih di sana selama 40 hari, ya, seperti itu. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jangan daripada Anda yang mendengar berita ini mempercayai bahwa selama 40 hari masih di rumah, masih di sekitar, enggak ada. Hari ini juga, seketika itu juga sudah di Firdaus. Ya. Satu lagi Pak Eka ini. Ya. Berkaitan dengan peringatan 40 hari dan 100 hari tadi ya. Kan ada orang tuh masih mempraktekkan. Terutama juga anak-anak Tuhan ini masih percaya. Yaitu apa? Praktek pemanggilan roh. Jadi misalnya gini, ada orang pintar tuh manggil rohnya engkongnya, ya, neneknya, atau mungkin suami istri yang sudah meninggal. Dipanggil, diajak dialog. Lalu mereka percaya. Dianggap memang rohnya masih ada, masih bisa bicara. Mereka alasannya gini, suaranya persis Pak. Gitu. Betul. Ya. Ini kan sangat berbahaya Pak. Saya setuju. Gimana Pak? Saya setuju Pak. Nah, ini merupakan suatu peristiwa yang sangat rawan. Memang, ini kalau bagi saya harus tegas mengatakan itu adalah tipuan iblis Pak. Kenapa tipuan iblis? Orang yang sudah ada di Firdaus maupun yang ada di Hades ini tidak punya hubungan dengan manusia hidup sebetulnya. Lalu bagaimana kok bisa ada orang yang katanya dipanggil kemudian muncul menyerupai? Kok ngerti peristiwa? Kok ngerti peristiwa ini? Nah, kita perlu tahu Pak bahwa iblis itu usianya kan jauh lebih tua dari manusia. Dan setiap ada manusia yang lahir, sudah ada iblis di sebelahnya, di sekitar kita. Sudah ada. Dan iblis akan menugaskan satu iblis untuk mengawal kehidupan kita terus menerus. Salah satu tugasnya adalah mencatat apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kebiasaan kita, kesukaan kita. Ini iblis punya data semua Pak. Iblis punya catatannya. Nah, ketika kita sudah tidak ada, sudah meninggal, atau orang tua kita sudah meninggal, iblis kan masih punya catatannya. Nah, dia bermain-main dengan itu. Dia bermain-main dengan itu. Jadi yang datang, yang muncul, itu sebetulnya adalah iblis yang menyamar. Ciri yang paling jelas yang bisa kita ketahui, biasanya yang muncul ini selalu membicarakan masa lalu. Masa ketika dia hidup. Kenapa? Karena iblis punya catatan ini kan ke masa lalu. Dari dia lahir sampai dia meninggal. Setelah meninggal ke depan, enggak punya iblis. Jadi iblis itu memang megang jejak digital kita. Iya, jejak digital kalau sekarang. Database-nya lengkap. Iya. Dan dia selalu menipu kita dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Betul. Ya. Kalau yang belum terjadi, berarti dia kan cuma mereka-reka ya. Mereka-reka. Ya. Kan dia tidak maha tahu. Tidak tahu. Gitu loh, Dia tidak tahu. Ya. Makanya seringkali kalau kita dengar ada mungkin engkong kita, mungkin mama kita atau siapa yang datang, itu yang dibicarakan ya gitu. Oh, kenapa minta bakmi? Loh bakmi. Oh, sungguhan loh. Kenapa kok bisa tahu kamu naik sungguhan? Itu minta bakmi yang di Kembang Jepun, spesifik. Kenapa dia tahu? Loh, iblis tahu kesukaannya itu. Nah, tujuan dari iblis adalah mengikat kita yang masih hidup ini supaya mempercayai hal seperti itu. Nah, ketika kita mulai percaya, maka itu adalah merupakan suatu kekejian bagi Tuhan. Kan membuat iman kita jadi goyah. Betul. Dalam hal ini, saya harus tegas Pak, bahwa itu adalah tipuan iblis. Itu adalah pekerjaan dari si jahat untuk membuat kita terikat kepada mereka.
Loh kenapa? Kok bisa seperti itu? Ya. Orang yang dipanggil, arwah yang dipanggil ini, Pak, ini sebetulnya adalah penyamaran. Karena iblis itu kan bisa menyamar sebagai apa saja, baik itu wajahnya, tubuhnya, maupun suaranya. Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa iblis itu usianya sudah sangat tua. Sudah jauh lebih berpengalaman daripada manusia, ya Pak ya. Nah, setiap manusia yang lahir di bumi ini, itu iblis sudah langsung punya anak buah yang membarengi, Pak, yang ada di sekeliling orang yang baru lahir ini, untuk mencatat semua aktivitasnya, semua kesukaannya, semua kebiasaannya, itu dicatat. Maka iblis punya semua data, catatan daripada si A, si B, si C. Ketika harus mengerjakan sesuatu tipuan ini, dalam hal ini pemanggilan roh atau pemanggilan arwah ini, misalnya kita memanggil kakek kita, nenek kita, muncul, coba biasanya yang dibicarakan adalah masa lalu. Flashback ke masa ketika dia masih hidup. Ini yang membuat kita yang masih hidup, anak putunya ya, anak cucunya jadi percaya. Lu sungguhan kok, itu pasti kakek. Kenapa? Dia minta mie di kembang Jepun. Loh kok tahu? Ya kok jelas, kok pasti. Nah, iblis punya catatannya. Tapi iblis ini punya catatan hanya dari lahir sampai kepada meninggalnya. Masa depan iblis tidak tahu. Jadi gambarannya seperti apa setelah si A ini meninggal, iblis tidak tahu. Nah ini yang seringkali berarti kan gini, iblis itu tahu dari kita lahir sampai hari ini kita hidup. Sampai hari ini, dia tahu sampai nanti kapan kita meninggal ini. Ya. Tapi kan masa depan kita yang mau dibaca sama dia, ya, itu kan dia menipu. Iya, tidak tahu dia. Iya kan? Dia menipu. Iya. Iblis tidak tahu masa depan, plus iblis tidak tahu isi hati kita, pikiran kita. Betul. Tidak tahu. Nah, saudara, ini pesan penting. Oleh sebab itu, jauhilah ramalan-ramalan. Iblis bukan penuh kebohongan. Sosok iblis sendiri, dia itu bohong memang. Dia itu pembohong, bukan dia penuh kebohongan, bukan. Dia itu pembohong, pendusta. Ya, sosoknya itu sosok dusta. Nah, saya teringat Pak Eka, jadi kalau dia punya rekaman-rekaman kita lengkap, itu kan termasuk dia kan tahu kelemahannya masing-masing, itu titik lemahnya ada kan. Ada orang yang gampang jatuh soal perjudian, soal wanita, soal mabuk. Nah, dia selalu menunggu saat yang tepat, itu artinya pada saat orang itu membuka celahan gitu kan. Iya. Kalau enggak buka celah diselamat ya. Iya. Tapi kalau dia buka celah, nah ini saat yang indah buat si iblis. Betul ya. Betul. Luar biasa itu jahatnya tuh. Luar biasa. Makanya di firman di Kejadian itu Pak dikatakan bahwa Allah berkata, dosa mengetuk di depan pintu. Iya. Jangan kau biarkan masuk. Nah artinya selama itu masih di dalam hati, di dalam pikiran kita, ini belum tereksekusi, iblis tidak tahu. Iya. Tapi ketika kita sudah mengeksekusi menjadi kelemahan kita, walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun keluarga, pasangan tidak tahu, tapi iblis tahu. Iya. Karena sudah tereksekusi. Jadi sebisa mungkin kita selama masih ada di dalam pikiran, dalam benak, beresin dengan Tuhan. Ya. Aduh, ini kan termasuk begini Pak Eka. Kalau orang minta, kan banyak tuh orang-orang itu berdoa minta tanda sama Tuhan, ya. Nah, Tuhan minta tanda. Betul. Berarti kalau terucap ini, ya. Ini kan ditangkap iblis. Ditangkap iblis. Tapi kalau kita mintanya di dalam hati, dia nggak tahu kan? Ya. Bener ya? Betul. Kalau kita, aku minta tanda ini, tentu ini, wah ditangkaplah iblis. Nah, dia bisa menipu kita kan? Betul. Tapi kalau kita di dalam hati, nggak ada yang tahu, ya. Nggak ada yang tahu. Hanya kita sama Tuhan. Ya. Ini poin yang sangat penting Pak. Benar. Semua Anda harus tahu poin ini. Bahwa ketika masih di dalam hati, iblis tidak tahu. Makanya di dalam Mazmur 5 ayat 4 atau Mazmur 4 ayat 5, saya kebalik mungkin, nanti bisa dilihat. Dikatakan bahwa kalau engkau marah, engkau merasa marah atau engkau merasa geram dan lain sebagainya, tidak apa-apa, tetapi tetaplah diam. Jadi artinya kita boleh mengeluh, kita boleh marah, itu dalam hati Pak. Kalau kita mengucap, seperti yang Pak Yusman katakan, kita mengucap, iblis langsung tahu, oh ini kelemahan kita. Kalau kita teriak, Tuhan, aku kok sakit terus sih, oh iblis tahu, oh kamu sedang di masa sulit dalam kesehatanmu.
iblis bisa bertambah amunisi untuk serang kita di titik di mana kita lemah. Tapi kalau kita dalam hati, cuman kita dan Tuhan yang tahu. Wah, ya, inilah saudara, hati-hati dengan lidahmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Jangan sembarangan. Sebab ini di alam terbuka ini, si iblis selalu menanti ini, ya. Menangkap ucapan-ucapanmu yang buruk. Dangerous. Saya pikir ini pemaparan yang luar biasa, sudah jelas buat kita semua, ya. Biarlah segala pemaparan ini menguatkan saudara semua, membuat kita waspada, berhati-hati. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, pikirkan, fokuskan perkara-perkara yang kekal, bukan yang di bumi saja. amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allahku yang berdaulat atas hidup kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menerima paparan yang begitu penting buat kami Tuhan. Dan banyak anak-anak-Mu yang tidak paham, tidak mengerti apa yang terjadi setelah kami memasuki pintu yang kedua itu, yaitu kematian. Kemana arah kami? Tapi biarlah lewat pemaparan ini kami lebih jelas. Kalau kami jelas, kami paham, maka seharusnya kami tidak takut. Dan kami mengerti apa yang harus kami buru, yang kami kejar. Amin. Kami rindu kematian kami ingin hidup kami di dalam Firdaus, bukan di dalam Hades. Sebab kami ingin kehidupan kami juga memerintah bersama Kristus. Amin. Sampai masuk di dalam kerajaan surga. Kami mengerti hari ini Tuhan, apa-apa yang harus kami waspadai. Biarlah setiap kami memiliki pikiran target utama supaya kami ini ikut rapture. Sebab kami tidak ingin kami teraniaya oleh si jahat itu. Kami percaya Bapak, sekali lagi kami boleh hidup untuk memerintah bersama Kristus. Amin. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Demikian pemirsa, saudara yang saya kasihi. Biarlah kita akan bertemu kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih Tuhan berkati. Usman, Tuhan sertai. Ya. Amin.